Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam bab Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah dengan subbab materi Wilayah Indonesia dan Indonesia sebagai negara kesatuan. Adik-adik Sobat Eksis, pasti kalian sudah tahu dong bahwa Indonesia dulunya adalah negara yang pernah dijajah oleh negara lain. Dengan penjajahan ini membuat masyarakat Indonesia ingin merdeka. Tetapi salah satu syarat untuk merdeka adalah dengan adanya wilayah negara. Tapi bagaimana ya penetapan wilayah negara Indonesia dahulunya? Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Pada saat perencanaan kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa sudah membahas tentang batas-batas wilayah negara Indonesia. Batas-batas wilayah ini sudah dibahas sejak sidang pertama BPUPKI. Namun, dalam sidang ini tidak menghasilkan sebuah keputusan tentang batas-batas wilayah negara Indonesia. Penetapan tentang batas-batas wilayah negara tak kunjung mendapatkan keputusan hingga sidang berakhir. Ketua BPUPKI pertama, yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat, memutuskan untuk melanjutkan membahas tentang batas-batas negara pada sidang BPUPKI kedua. Pada sidang BPUPKI kedua, beberapa orang menyampaikan pendapatnya tentang wilayah mana saja yang akan menjadi wilayah negara Indonesia. Salah satu yang menyampaikan pendapatnya tentang wilayah negara yakni Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menyampaikan bahwa yang akan menjadi wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda dahulu. Namun apabila daerah lain ingin masuk ke dalam lingkungan Indonesia, maka akan diterima dengan tangan terbuka. Setelah mendengarkan berbagai pendapat dari anggota sidang, Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta untuk segera diadakan voting mengenai usulan wilayah negara Indonesia. Pilihan pertama adalah Hindia Belanda dahulu. Kedua adalah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan di sekelilingnya. Ketiga, Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya dan Borneo Utara. Setelah suara terkumpul, terdapat 66 suara, 39 suara memilih nomor 2, 19 suara memilih nomor 1, 6 suara memilih nomor 3, 1 suara memilih lain-lain, dan 1 suara kosong. Dengan hasil voting tersebut, Dr. Rajiman Widyodiningrat menyampaikan keputusan bahwa yang diputuskan, yang disahkan hari ini oleh persidangan, yaitu daerah yang masuk dalam Indonesia Merdeka adalah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Berdasarkan hasil sidang terkait wilayah Indonesia yang sudah ditetapkan, terdapat minimal 2 hal yang menjadi gambaran para pendiri bangsa saat Indonesia merdeka, yakni tentang bentuk negara dan wilayah negara. Dengan penetapan wilayah Indonesia, membuat Indonesia memiliki batas-batas wilayahnya. Batas-batas wilayah menjadi arti penting sebagai pemisah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Batas wilayah juga berkaitan dengan hak, kewenangan, dan tanggung jawab suatu negara terhadap suatu kawasan. Batas negara juga bisa dimaknai sebagai pemisah unit regional geografis yang dimiliki suatu negara. Secara politik, batas wilayah itu menjadi garis kedaulatan yang memiliki wilayah daratan, lautan, kemudian potensi alam di dalamnya, serta ruang angkasa atau udara. Batas wilayah negara bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan hukum atau politik, dan yang kedua yaitu batas fisik yang didasarkan pada ketampakan bentang alam atau kondisi geografis suatu negara. Batas wilayah Indonesia sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, batas teritorial daratan dan laut Indonesia. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,
Daratan milik Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia di Pulau Kalimantan, Timor Leste di Pulau Timor, dan Papua Nugini di Pulau Papua. Batas darat antar negara biasanya ditandai oleh patok-patok dan garis demarkasi. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Laut Indonesia berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yang kedua, batas astronomis wilayah Indonesia. Letak astronomis adalah sistem koordinat lintang dan bujur yang digunakan di bumi. Garis lintang adalah horizontal bumi atau garis khayal yang searah dengan garis khatulistiwa atau ekuator, sedangkan garis bujur adalah garis yang membagi bumi secara vertikal, dari kutub utara ke kutub selatan. Letak astronomis Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Setelah kita mengetahui bagaimana wilayah Indonesia dan batas-batasnya, sekarang kita belajar tentang bentuk negara Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki sifat tunggal dan tidak tersusun atas beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintahan pusat. Adik-adik Sobat Eksis, negara kesatuan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan bentuk negara yang lainnya. Nah, berikut ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama yaitu satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan. Yang kedua yaitu satu undang-undang dasar yang berlaku dalam wilayah negara tersebut. Yang ketiga yaitu satu kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu satu badan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh rakyat. Konsep negara kesatuan tak luput dari ide para pendiri bangsa pada sidang BPUPKI. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang konsep negara kesatuan adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo memberikan pendapat tentang konsep negara integralistik, yakni konsep negara yang mengedepankan semangat kekeluargaan. Hampir semua peserta sidang menyetujui ide dari Mr. Supomo, namun ada beberapa orang yang tidak menyetujuinya seperti Muhammad Hatta. Namun akhirnya diputuskanlah bahwa Indonesia adalah negara kesatuan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadikan awal berdirinya Indonesia sebagai negara. Peristiwa ini menandai lahirnya negara Indonesia yang berdaulat dan berhak menentukan nasib serta tujuannya sendiri. Sebagai sebuah negara yang baru menyatakan merdeka dari penjajahan, Indonesia harus memenuhi unsur sebagai negara merdeka berupa unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif terbentuknya suatu negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif sebenarnya bukanlah unsur mutlak yang harus dipenuhi. Namun, pengakuan dari negara lain sangatlah penting agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional. Untuk memenuhi unsur sebagai sebuah negara merdeka dan diakui, setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, PPKI juga menetapkan terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia. Kemudian, untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintahan Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar
Setelah melalui proses panjang dalam meraih pengakuan internasional mengenai kemerdekaan dan kedaulatan, Indonesia pun perlahan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Terdapat beberapa negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Yaman, dan Arab Saudi. Nah, itulah tadi materi tentang wilayah Indonesia dan Indonesia sebagai negara kesatuan. Semoga adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.